Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama. Antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Zarathustra sang pertapa telah hidup 10 tahun di pegunungan, memisahkan diri dari dunia. Namun pada suatu pagi, saat fajar menyentuh puncak-puncak salju, ia mendengar suara dalam hatinya. Waktunya telah tiba. Maka ia pun turun, membawa piala kebijaksanaannya yang telah penuh, hendak memberikannya pada umat manusia. Tetapi manusia, seperti dijumpainya di pasar dan kota, lebih tertarik pada tontonan akrobat dan tertawa sinis ketimbang kebijaksanaan. Dalam prolog ini, Nietzsche dengan penuh ironi menggambarkan betapa dunia belum siap untuk mendengar kebenaran yang dalam. Nietzsche menyampaikan bahwa Tuhan telah mati, namun kematian Tuhan bukan sekadar kehilangan iman kepada sosok ilahi. Ia adalah lambang runtuhnya nilai-nilai absolut, kehancuran moralitas metafisis, dan krisis makna dalam dunia modern. Tanpa fondasi agama, manusia kini terombang-ambing dalam relativisme dan nihilisme. Nietzsche menantang kita untuk tidak jatuh ke dalam kehampaan, tetapi justru menciptakan nilai-nilai baru dari dalam diri kita sendiri. Disinilah muncul konsep kunci, Übermensch, manusia unggul yang menjadi penentu makna hidupnya sendiri. Manusia, kata Zarathustra, adalah jembatan antara binatang dan Übermensch. Kita bukan tujuan akhir, melainkan proses. Nietzsche menggambarkan Übermensch bukan sebagai tiran atau manusia superior secara biologis, tetapi sebagai pribadi yang berhasil melampaui moralitas budak, yakni moralitas yang didasarkan pada ketakutan, penyangkalan kehidupan, dan rasa bersalah. Übermensch adalah pencipta nilai yang tidak tunduk pada dogma dan konvensi, tetapi hidup sepenuhnya sebagai ekspresi dari kehendaknya sendiri. Dialah yang berkata ya pada kehidupan, termasuk pada penderitaan, kekacauan, dan absurditasnya. Segala kehidupan, menurut Nietzsche, digerakkan oleh kehendak untuk berkuasa, will to power, bukan kekuasaan politik atau dominasi. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Tetapi kekuatan untuk bertumbuh, berkembang, melampaui diri sendiri. Zarathustra menyampaikan bahwa kehendak sejati bukanlah untuk bertahan hidup, tetapi untuk menciptakan, untuk menegaskan eksistensi, bahkan jika itu berarti menanggung penderitaan. Penderitaan pun bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bahan bakar untuk transformasi diri. Bayangkan, kata Nietzsche, bahwa hidupmu ini akan terulang lagi, persis sama dalam siklus abadi tanpa akhir. Apakah kamu akan mencintai hidupmu sebagaimana adanya atau justru mengutuknya? Konsep eternal recurrence adalah ujian. Apakah kamu benar-benar mencintai hidupmu? Apakah kamu akan berkata ya pada semua kesakitan, kebahagiaan, kejatuhan, dan pencapaian bukan karena semuanya indah, tetapi karena semuanya adalah milikmu? Zarathustra menyampaikan bahwa hanya mereka yang mampu menerima kehidupan dalam totalitasnya lah yang bisa mencintai kehidupan dengan cinta yang radikal. Zarathustra tidak diterima oleh dunia. Ia ditertawakan, dicemooh, dan sering disalahpahami. Ia menyadari bahwa tugasnya tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi juga membakar fondasi-fondasi palsu yang selama ini dianggap suci. Moralitas Kristen yang memuliakan kelemahan, kepatuhan, dan penyangkalan terhadap tubuh dan dunia. Nietzsche menyatakan bahwa moralitas tradisional telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang sakit. Zarathustra adalah tabib eksistensial yang menawarkan penyembuhan.
melalui afirmasi kehidupan dan kekuatan kreatif dari dalam diri manusia itu sendiri. Meski ia berbicara kepada banyak orang, Zarathustra kerap kembali menyendiri. Ia sadar bahwa perubahan sejati bukanlah kerja kolektif yang instan, melainkan perjalanan individual yang sunyi. Ia bukan seorang nabi yang ingin pengikut, melainkan pelopor jalan baru. Di antara cinta pada manusia dan kekecewaan terhadap kelemahan mereka, Zarathustra mengalami paradoks yang dalam. Namun ia tetap percaya masa depan akan melahirkan manusia-manusia yang mampu menanggung kebebasan sejati. Nietzsche tidak menyampaikan filsafatnya dalam bentuk sistem, melainkan melalui alegori, paradoks, dan bahasa yang puitis. Dalam Thus Spoke Zarathustra, terdapat simbol-simbol seperti singa, unta, dan anak kecil, tahapan transformasi jiwa. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Unik dan penuh ironi, gaya ini mencerminkan pandangan Nietzsche bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan secara mukaku, tetapi harus dihayati dan dialami secara eksistensial. Zarathustra juga jatuh. Ia meragukan, menderita, dan bergulat dengan batinnya sendiri. Namun dalam kejatuhan itu, ia menemukan kedalaman baru. Nietzsche mengajarkan bahwa pencerahan sejati bukan berarti bebas dari penderitaan, tetapi justru melewatinya dan menggunakannya sebagai bahan bakar transformasi. Thus Spoke Zarathustra bukan sekadar teks filsafat. Ia adalah panggilan kepada manusia untuk menjadi lebih dari dirinya hari ini. Dalam dunia yang kehilangan fondasi, Nietzsche tidak menawarkan dogma baru, melainkan tantangan. Beranikah kita menciptakan makna kita sendiri? Dalam akhir bukunya, Zarathustra kembali ke pegunungan, bukan untuk menyerah, tetapi untuk menunggu waktu yang tepat. Ia telah menanam benih, dan suatu hari manusia akan tumbuh menjadi pohon yang sanggup menanggung beban langit. Di bagian awal bukunya, Nietzsche menyampaikan bahwa jiwa manusia harus mengalami 3 transformasi, menjadi unta, kemudian singa, dan akhirnya anak kecil. Unta melambangkan jiwa yang patuh, kuat menanggung beban nilai-nilai lama. Ia menunduk dan menerima semua kewajiban, ajaran, moralitas, dogma, perintah. Ini adalah tahap kepatuhan. Singa muncul sebagai pemberontak. Ia berkata tidak pada tuan lama, pada moralitas yang diwariskan, pada naga besar yang disebut Nietzsche sebagai thou shalt, engkau harus. Namun singa hanya mampu menghancurkan, bukan mencipta. Anak kecil adalah tahap terakhir. Ia adalah simbol kreativitas murni. Ia tidak terikat oleh masa lalu, mampu berkata ya pada kehidupan, dan menciptakan nilai-nilai baru dari kehendak bebasnya sendiri. Inilah proses individu untuk menjadi bebas secara spiritual dan eksistensial. Nietzsche tidak menyarankan revolusi di politik, tetapi revolusi dalam batin manusia. Nietzsche melihat moralitas Kristen sebagai bentuk kebencian terhadap kehidupan, resentment. Ia menganggap nilai-nilai seperti kerendahan hati, penyangkalan diri, pengorbanan sebagai hasil dari kelemahan, bukan kekuatan. Zarathustra mewakili oposisi terhadap semua bentuk moralitas yang melemahkan manusia. Ia menyerukan pembebasan dari rasa bersalah yang diwariskan oleh dosa asal, dari rasa takut terhadap neraka, dan dari pencarian akan kehidupan setelah mati. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Nietzsche mengajak kita untuk hidup di sini dan sekarang, menegaskan tubuh dan dunia, bukan melarikan diri ke dalam ilusi spiritual. Salah satu gagasan terdalam dalam buku ini adalah hubungan antara waktu, keberulangan, dan transformasi. Nietzsche menolak linearitas waktu yang progresif. Ia justru melihat waktu sebagai siklus, sebuah lingkaran yang tak terputus. Dengan konsep eternal recurrence, ia menantang manusia untuk hidup seolah setiap momen akan terulang selamanya.
Ini bukan metafisika waktu, melainkan etika eksistensial. Dapatkah kita hidup dengan cara yang layak untuk diulang? Zarathustra sering digambarkan menyendiri, berbicara dengan hewan, atau berjalan sendiri dalam pegunungan. Kesunyian ini bukan bentuk eskapisme, melainkan kontemplasi mendalam tentang kehidupan dan eksistensi. Ia tahu bahwa perubahan tidak datang dari kerumunan. Pembaruan sejati lahir dari permenungan batin yang panjang. Dalam kesunyian itu, Nietzsche menghadirkan refleksi atas betapa sunyinya jalan kebebasan sejati, sebab yang mampu memikulnya hanyalah sedikit orang. Nietzsche tidak menulis buku ini sebagai traktat logis. Ia menyampaikan ide-idenya dalam bentuk alegori, mitos, puisi, dan drama. Dalam hal ini, ia menyerupai para nabi dan penyair besar. Thus spoke Zarathustra bukan sekadar filsafat, ia adalah sastra. Kata-kata Nietzsche penuh ironi, paradoks, dan keindahan puitis. Bahkan ketika menyampaikan kengerian nihilisme, ia melakukannya dengan bahasa yang memikat. Ini adalah filsafat yang tidak hanya harus dipahami, tetapi juga dirasakan. Nietzsche, melalui Zarathustra, juga mengkritik zaman modern, demokrasi massa, kesetaraan yang menyamaratakan, dan peradaban yang memuja kenyamanan. Ia melihat modernitas sebagai zaman perantara, masa di mana manusia masih hidup dari bayang-bayang nilai, lama yang sudah mati, tetapi belum cukup berani menciptakan yang baru. Zarathustra menolak menjadi penyelamat massa. Ia tidak berbicara untuk semua orang, melainkan bagi mereka yang cukup berani untuk berpikir sendiri. Nietzsche menyebut manusia sebagai sesuatu yang harus diatasi. Ini bukan kebencian terhadap manusia, tetapi pengakuan bahwa kita adalah makhluk dalam proses. Kita belum selesai. Kita masih membawa trauma masa lalu, dogma yang menindas, rasa takut yang membatasi. Hanya dengan melampaui semua itu, kita bisa menjadi Übermensch. Nietzsche bukan hanya filsuf serius. Dalam karyanya terdapat humor yang halus, ironi tajam, bahkan absurditas. Zarathustra bertemu tokoh-tokoh aneh, tertawa terhadap dirinya sendiri, bahkan meragukan misinya. Semua ini adalah bagian dari kesadaran Nietzsche bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Setiap ide besar harus tetap bersedia ditertawakan agar tidak menjadi tirani baru. Don't forget to comment, like, and subscribe.